Lagi di Santekno. Saat ini kita akan belajar tentang stack dan bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam bahasa Go language atau Golang. Oke, seperti biasa kita bikin satu filenya main.go. Lalu kita buat package main. Oh ya, apa itu stack? Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar stack. Itu adalah suatu struktur data dalam penyimpanan komputer, yang mana biasanya orang programmer tahu gitu atau lebih familiar dengan istilah ini, yang biasanya digunakan untuk mengorganisasikan suatu data. Jadi bisa dilihat bahwa salah satu struktur data ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan struktur atau kumpulan objek ataupun variabel yang mana karakteristiknya itu LIFO atau last in first out. Apa itu LIFO? Yang mana data yang terakhir masuk itu merupakan data yang akan pertama keluar atau lebih dulu keluar. Misalkan di dalam satu tumpukan, umumnya biasanya kan kita tumpukan buku, simpen yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka yang akan kita ambil yang pertama itu pasti nomor 4, yang paling atas. Nah, seperti itu contoh struktur data dari stack atau tumpukan. Nah, ada beberapa, saya jelaskan dulu. Kelebihan dari stack yaitu bisa mengelola data dengan metode LIFO tadi, yaitu last in first out. Lalu secara otomatis akan membersihkan objek dan tidak mudah rusak karena datanya itu tersusun. Lalu ukurannya juga nggak bisa diubah karena kita tuh simpan di dalam satu memori yang sendiri-sendiri. Baik, kita akan lanjut ke cara implementasinya. Bagaimana cara implementasinya? Baik, di dalam Golang terutama ya. Baik, kita coba buat tipe struktur struct dulu, namanya stack. Struct. Secara definisi awal berarti stack itu adalah data-data list atau data-data array. Oke, kita tulis aja array integer misalkan. Nah, lalu gimana sih biar si array ini sesuai sama tumpukan, sesuai sama struktur datanya stack? Gimana sih caranya? Biasanya kan kalau kita ada suatu array, kita append itu pasti bagian terakhir, di bagian terakhir. Lalu saat nanti bakalan mengeluarkannya akan kita tulis di bagian pertama dulu atau di bagian terakhir dulu. Nah, ini berbeda caranya. Sehingga kita akan buat suatu function yang mengisi ke dalam stack ini. Misalkan ini, stack push item ke dalam stack tersebut. Items, append item. Nah, secara definisi sama, berarti untuk ngepushnya sama, masuk 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Jadi nanti si datanya akan berurutan di belakang. Dan gimana cara untuk ngambilnya? Nah, ini ada beberapa cara. Ada yang langsung dari belakang, ada yang kita looping dari belakang bisa, ada yang pakai pop. Bedanya ya, kalau looping ke belakang itu berarti kan kita masih menyimpan datanya. Sedangkan kalau kita misalkan ada data 1, 2, 3, 4, kita ambil satu datanya,
berarti di dalam stack itu ada 3 data, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan karena nomor 4 udah diambil, maka perlu kita buat suatu mekanisme pop atau ambil data. Nah, kita akan buat stack pop. Pop ini berarti balikannya integer. Biar tahu ini yang di pop itu berapa, maka kita coba buat logiknya. Kita cek dulu bahwa semua datanya itu berapa. Lalu kalau si datanya 0, berarti return min 1. Min 1 itu berarti nggak ada datanya nih, udah kosong. Nah, lalu kita buat item kita akan mengeluarkan satu item dari si stack itu. Nah, caranya seperti ini. S item dikurangi 1, lalu S items. Jadi kita slash dari 0 sampai left kurangi 1. Nah, maka return item. Nah, seperti ini. Oh, ada yang kurang 1. Karena ini data yang akan diambilnya, lalu ini sisa data yang akan dibalikan ke dalam stacknya. Jadi kita balikin itemnya ke item. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke function main-nya. Biar kita lebih paham, kita coba initiate stack. Kita push 1, push 2, push 3, push 4. Lalu kita coba printlen s pop. Nah, kita akan ambil satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya udah dah 5. Gak usah. Kemungkinan bakalan nomor 5 itu bakalan min 1. Kenapa? Karena datanya hanya 4. Oke, kita coba dibagi. Gimana sih struktur datanya, dan kita coba juga kita tompel di sini breakpoint biar tahu secara logik pop itu seperti apa. Oke, lanjut. Inisialisasi stack, kita push 1, akan masuk 1, push lagi 2, push lagi 3, push lagi 4. Oke, lanjut. Kita akan keluarkan nomor 4 berarti. Nah, kita bahas langsung gimana mekanisme si pop up. Kita tahu bahwa isinya ada 4, berarti bukan 0. Kita lewat, lalu kita ambil 4 kurangi 1 berapa? 3. Berarti ini si item ini adalah isi dari nomor 3. Isi dari array 3 atau posisi ke yang keempat. Berarti nomor 4. Lalu kita ambil dari 0 sampai nomor 3 karena array 3. Leftnya 4 dikurangi 1 udah 3. Nah, kita lihat itemnya 4, list itemnya jadi 1, 2, 3.
Nah, 1, 2, 3 ini kita masukkan lagi ke dalam struct itu. Nah, sehingga nanti di stack ini cuman ada 3, yang awalnya ada 4. Kayak kita buang gitu. Saat kita ambil berarti nomor 4 kita buang di dalam stack. Kita balikin, kita print. Maka akan keluar 4. Lanjut lagi, masuk dapat 1, 2, 3 dan posisi stack masih 3 nih, harusnya masih 3. Lalu kita reset, jadi akan keisi 2, yang dikeluarkan nomor 3. Nah, begitupun selanjutnya nih, selanjutnya, dan kita lihat ini yang terakhir nih. Oh, masih ada satu lagi berarti. Nah, saat yang kelima di pop up, terus kita tahu bahwa si S-nya ini udah kosong, maka kita akan balikin -1. Nah, datanya -1. Begitulah konsep dari stack. Mudah kan? Semua struktur data kalau kita pelajari itu terasa lebih mudah, karena kita harus dipelajari dengan cara detail, dan juga kita harus paham bahwa posisi data itu harus di mana, dan data itu harus hilang, harus kosong, dan dibalikin lagi datanya itu harus sesuai. Dan kita juga harus tahu secara alur sistem stack itu seperti apa. Nah, kalau kita buat program dengan sederhana ini, maka kita lebih paham gimana mekanisme dari struktur data stack ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kalau teman-teman ada masukan atau pertanyaan, silahkan ditulis di komentar, di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you guys.